layak terima segala sembah, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terdengar manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami merindukan kuasa Tuhan nyata dan hadir dalam kehidupan kami saat ini. Ibadah kami memuliakan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, umat-Mu yang datang boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan, membawa pujian, persembahan kami di hadapan Tuhan. Nyanyian yang manis, nyanyian yang diurapi oleh Tuhan, nyanyian yang keluar dari dasar hati kami, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus sudah mengambil alih pujian kami, dan saat ini Allah, waktu kami duduk diam dalam hadirat Allah, ada Roh Kudus mengambil alih ibadah ini, sehingga awal pertengahan dan sampai akhir ibadah ini
Roh Kudus saja dimuliakan, Allah kami dimuliakan. Yesus melingkupi kehidupan kami. Berikan kami menikmati suasana surga saat ini Allah. Umat-Mu yang datang dengan rasa lelah dan letih di dalam nama Yesus dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang bermasalah dipulihkan oleh Tuhan. Semua pemulihan datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama Tuhan melalui pujian, penyembahan dan ibadah kami yang kedua dalam nama Yesus. Kami buka ibadah ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya kita punya Tuhan yang besar? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan Allah kita besar, Allah kita besar. Memuji nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Semuanya katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh
bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai dan bersuka cita bagi Engkau. Bagi Tuhan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa saudara? Raja. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita mau sama-sama katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Amin. Tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu.
Yesus, di depan anak-anak sekolah minggu ada jemaat-Mu yang mendoakan mereka. Tuhan Yesus, di belakang mereka ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Di ruangan ini kami berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya tanamkan firman-firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Melalui guru-guru sekolah minggu, oleh cerita yang disampaikan, urapan kuasa Tuhan tetap berpihak bagi mereka. Karena mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kami tidak punya modal banyak untuk membekali, memodali hidup mereka. Tapi kami memiliki iman. Iman kami kiranya turun atas kehidupan mereka juga Allah. Sehingga mereka membawa hidup mereka, membangun hidup mereka berdasarkan firman-firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Ajaran mereka, didikan mereka tidak akan sia-sia. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus melengkapi mereka, berikan mereka hikmat dari sejak kecil hingga dewasa nanti mereka tetap Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, didasari dengan firman-firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Berkati orang tua mereka, berkati guru-guru sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Sekalipun nanti mereka dewasa Tuhan, mereka akan terus hidup bersama dengan Tuhan. Jikalau Engkau berkenan memberikan pasangan hidup, mereka pun akan mendapatkan pasangan yang sepadan, pemberian daripada Allah. Sehingga tidak sia-sialah firman Tuhan yang diajarkan, yang sudah bertumbuh di hati mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan beribadah. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau terima firman Tuhan pada hari ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami kembali memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat
tingkat iman kami. Cukup berbicara dalam di hati kami. Sekalipun ada 1000 tangan manusia membuat kami jatuh, menarik kami untuk kami jatuh, tapi Tuhan datang membela kami. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami ada di bawah, melainkan Engkau membawa kami ke gunung. Ke gunung kemuliaan Allah, ke gunung kemenangan yang Tuhan berikan. Ini membuat Tuhan kami bersyukur. Kami mempunyai Allah yang hidup, yang hadir, yang berbicara kepada kami pada siang hari ini. Terpujilah akan nama Tuhan. Pujian ini telah memberkati kami dan akan terus Engkau berkati dalam hidup kami. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat pujian penyembahan ini, kiranya ini cukup membuat kami menjadi anak-anak yang terus dikuatkan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Sekarang berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap diberkati. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah bagi kami Allah, kami siap menerima dan kami juga siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, suara di siang hari ya, bukan suara di malam hari. Kalau siang hari itu cukup keras ya saudara. Kalau di malam hari itu sayu-sayu gitu ya. Ya, saya percaya kepada Tuhan pada hari ini, pada saat ini, saudara sedang duduk di rumah Tuhan, saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Bukan melihat kiri kanan, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Fokuskan hati kita, pikiran kita untuk beribadah. Jangan kemana-mana. Jangan izinkan pikiran kita keluar daripada berpusat kepada firman Tuhan, kepada ibadah pada saat hari ini. Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ayat ini sebenarnya merupakan nasihat yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa? Bukan hanya Rasul Paulus yang menginginkan jemaat di Efesus menjadi jemaat yang kuat, tetapi Allah sendiri berbicara melalui Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang menjadi anak-anak atau menjadi jemaat yang kuat. Bukan jemaat yang lemah, bukan jemaat yang kalah, tetapi jemaat yang kuat dan berkemenangan. Amin saudara. Bukankah saudara ingin kuat dan berkemenangan dalam hidupmu? Amin. Dan bagaimana caranya? Kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil saudara di dalam Matius pasal yang dalam kitab Matius pasal 7 ya ayat 23 sampai 24 bisa dilihat. Ya. 1, 2, 3 bersama-sama baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, maaf ini salah. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini. Ayat ini berbicara orang yang mendengar firman Allah dan melakukan adalah orang yang bijak. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana? Dengar dan lakukan firman Allah. Dan orang yang bijaksana, dia akan mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa di atas batu? Supaya apabila hujan turun, apabila banjir datang, apabila badai datang, rumah itu tidak menjadi rubuh. Nah, ini juga harus kita lakukan kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Saudara, kita harus membangun diri kita.
di atas kebenaran firman Allah yang sangat kuat. Kita harus melandasi, mendasari hidup kita di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Allah ini sebagai tempat pijakan yang baik, yang tepat. Dan jadikan firman Allah sebagai suluh atau pelita dalam hidupmu. Maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sekalipun ada badai gelombang yang sering kali datang secara tiba-tiba. Karena kita sudah berpijak, sudah berdiri di atas batu, di atas kebenaran firman Allah. Dan sekalipun itu datang, badai itu datang, kita tidak mudah rubuh. Kalaupun ada sesuatu yang menimpa hidupmu, sehingga engkau mengalami banjir air mata, saudara pun boleh saja itu terjadi, tetapi kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah dan roboh oleh karena masalah yang ada. Kenapa? Karena kita sudah berdiri, berpijak di tempat yang tepat, yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal lain juga yang perlu kita perhatikan saudara, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita belajar daripada kehidupan Daniel ya, Daniel yang ada di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Saya ceritakan sedikit tentang Daniel. Saya sering sekali membaca atau menyampaikan firman Allah dari konteks ini, tetapi selalu saja ada kebenaran-kebenaran baru. Guru-guru sekolah minggu saya percaya sudah ngelotok ini cerita firman Tuhan. Sudah, siapa itu Daniel? Daniel adalah salah satu buangan dari Yehuda. Ya, waktu Yehuda diserang oleh Babel, salah satunya ikut ditawan adalah Daniel. Daniel di pasal 6 kita melihat dia di sana adalah salah satu pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius untuk membantu pemerintahan yang ada. Itu Daniel. Daniel dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Daniel ini adalah orang yang taat kepada pengajaran-pengajaran atau hukum Taurat, boleh bilang seperti itu. Dia setia beribadah, dia tekun berdoa, malah setiap hari 3 kali. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tidak pernah dia lupakan, dia tidak pernah abaikan. Setiap hari dia melakukan ini, bukan sebulan, seminggu sekali, tapi setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Nah, sekarang saudara, dari cerita ini ternyata saudara, di antara pejabat-pejabat yang ada, saudara, mereka memiliki rasa benci dan iri kepada Daniel. Karena Daniel memang mendapat tempat yang spesial di hati Raja Darius. Selain dia pintar, cerdas, dia memiliki roh yang luar biasa. Akhirnya atas asutan, atas desakan daripada pejabat-pejabat tinggi yang lain, dan akhirnya saudara, Raja mengeluarkan sebuah perintah yang sangat merugikan Daniel sebenarnya saudara, karena ada larangan siapapun yang menyembah Allah, dewa atau manusia selain daripada menyembah Raja Darius selama 30 hari ke depan ini, dia akan mendapat sanksi. Sanksinya apa? Akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, jangankan dilempar ke dalam gua singa, baru dekat singa aja, baru dengar nama singa aja kita udah getar-getir ya saudara. Apalagi dekat dengan gua singa, di situ ada singanya. Kadang-kadang kita kan pernah ya dulu waktu anak-anak, waktu beberapa tahun yang lalu ya Pak Jamal ya, kita pernah ke Ragunan ya, ada singa. Kita bilang anak sekolah minggu, ayo orang tua deketin, jangan sampai mereka mendekati singa. Itu bahaya. Saudara, apalagi mau dilempar ke gua singa, itu sudah maut di depan. Nah saudara, itu larangan yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Sebenarnya itu ditujukan untuk Daniel, untuk menyingkirkan, melenyapkan Daniel, saudara, dari pemerintahan, karena ada pejabat tinggi yang lain juga cemburu, iri pada dia. Nah saudara, setelah Daniel mendengar keputusan raja ini, surat atau perintah ini, bagaimana reaksi Daniel? Mari kita melihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Sudah bisa ditayangkan di sini. Daniel pasal 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Sekalipun ada surat perintah larangan untuk menyembah dewa atau Tuhan selain daripada Raja Darius itu saudara. Ternyata Daniel tetap melakukan seperti biasa dia lakukan. Artinya dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhannya. Nah, jadi istilahnya saudara, meskipun ada larangan itu, dia tetap tenang. Saudara, dia enggak panik. Dan juga saudara, tadi pagi saya katakan, kalau kita pelajari ketika Daniel nyawanya terancam, boleh bilang seperti itu, dia enggak panik. Dan dia juga tidak bilang kepada Tuhan, Daniel, kira-kira menurut saudara, apakah Daniel orang yang hidupnya dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan? Dekat. Biasanya kalau kita dekat sama Tuhan, saudara, apapun kita sampaikan kan, apalagi masalah yang sulit. Udah pasti juga Daniel menyampaikan, tapi dia tidak menyampaikan hal seperti ini. Ya Raja, ya Tuhan, waktu dia berdoa Tuhan. Karena ada undang-undang, ada aturan, peraturan dan ancaman ini. Saya minta izin ya Tuhan untuk libur, minta cuti, untuk tidak menyembah Engkau selama 30 hari. Dan setelah nanti masa ini berlalu selama 30 hari, saya akan kembali beribadah, saya akan kembali setia berdoa, saya akan kembali memuji Tuhan. Tolong ya Tuhan, izinkan saya untuk cuti, untuk libur. Menemui Tuhan karena ada larangan dan ancaman ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ternyata saudara tidak ada doa seperti kalimat ini yang saya ucapkan naik dalam hadirat Allah. Ketika Daud mengalami kesulitan atau terancam nyawanya, dia tetap tenang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, masalah dalam hidup ini, kadang-kadang tanpa kita sadari saudara, kita minta izin, kalau minta masih bagus. Kadang-kadang kita meliburkan diri, ambil cuti sendiri untuk tidak datang beribadah kepada Allah. Karena alasan-alasan sebenarnya di mata Tuhan itu tidak masuk akal. Enggak datang beribadah. Karena kita menghadapi masalah pergumulan, kita ambil cuti sendiri, kita meliburkan diri kita sendiri, kita minta izin kepada diri kita sendiri untuk tidak masuk dalam hadirat Allah, berdoa dan mencari Tuhan atau menyembah Tuhan. Itu pilihan kita saudara. Gereja tidak melarang saudara untuk tidak datang ke gereja beribadah. Pengurus gereja juga tidak melarang saudara untuk tidak datang hari Minggu. Kalau memang itu alasan yang tepat, tentu saja tepat di mata Tuhan juga. Tetapi gereja menganjurkan, menyarankan saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah izin, jangan pernah cuti, jangan pernah libur untuk engkau masuk dalam hadirat Allah. Bukankah kita punya rumah masing-masing, di situ kita bisa masuk dalam hadirat Allah untuk bertemu, berjumpa dan memuji Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya saudara, Tuhan sangat memperhatikan, memperdulikan akan kehidupan kita. Kadang-kadang kita main-main, kita anggap enteng. Hidup semaunya, tidak ikut aturan Tuhan. Tapi Daniel hidup mengikuti aturan Tuhan. Sekalipun ada masalah nyawanya terancam, dia tetap berdoa 3 kali sehari dengan tekun. Nah, kalau kita lihat lagi saudara cerita ini, bagaimana Daniel akhirnya dia dilemparkan ke gua singa karena dia melanggar perintah aturan raja. Semalam-malaman Daniel ada di dalam gua singa. Semalam-malaman dia ada di sana, tinggal di tengah-tengah singa yang sewaktu-waktu sewaktu-waktu bisa saja menerkam dan menelan dia. Tetapi kenyataannya dalam firman Tuhan mengatakan atau kita melihat, bisa melihat dari kebenaran firman Allah. Ternyata meskipun dia ada di dalam gua singa, di tengah-tengah musuh boleh bilang seperti itu. Namun dia tetap tenang, aman di sana. Kenapa saudara? Karena dia mendapat perlindungan daripada Tuhan. Semalam-malaman dia ada di gua singa. Semalam-malaman dia ada di tengah-tengah musuh yang siap saja sewaktu-waktu untuk menelan dia.
tapi dia tetap aman. Dia bisa tidur, dia tidak gelisah, dia tidak ketakutan dalam gua itu. Lalu bagaimana dengan Raja Darius yang mengeluarkan titah perintah melarang semua orang untuk beribadah kepada Allahnya selain daripada menyembah dirinya? Bagaimana dengan Raja Darius ini? Kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Ya. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Daniel kepada raja, ya kekalah hidupmu. Yuk. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah saudara, semalam-malaman Raja Darius tidak bisa tidur. Kenapa? Mengingat, memikirkan tentang Daniel. Bagaimana ya nasib Daniel di gua? Apakah singa itu sudah menelan dia? Atau jangan dia dicabik-cabik tubuhnya? Semakin Raja Darius memikirkan, semakin hatinya gelisah. Saudara, Raja sebenarnya tidak mau Daniel mengalami hal seperti ini. Karena ternyata itu putusan yang dia buat atas desakan pejabat tinggi merupakan jebakan untuk melenyapkan, menyingkirkan Daniel. Karena mereka benci dan memusuhi Daniel. Raja hatinya sedih, menangis, tidak mau makan semalam-malaman, tidak mau didekati oleh banyak orang. Dia mau menyendiri di sana. Dia bersusah hati di sana. Di istana. Bagaimana dengan Daniel di Goa Singa? Ternyata saudara, tadi saya sudah ceritakan, Daniel tenang-tenang saja di sana. Aman-aman saja di sana di Gua Singa. Sedangkan sebaliknya, Raja Darius gelisah, sedih, menangis, takut, cemas di dalam istana. Dan akhirnya saudara, karena dia semalam-malaman Raja menangis, Raja sedih, memikirkan Daniel, padahal Daniel aman-aman saja. Nah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak memikirkan tentang orang lain, saudara. Padahal belum tentu orang lain itu susah gitu kan. Ya, malah mereka senang-senang. Sedangkan kita memikirkan kita susah. Ada juga orang tua mengizinkan anaknya merantau atau pergi ke luar negeri gitu. Mereka, saya punya teman gitu saudara. Mamahnya memikirkan, tiap malam memikirkan anaknya di luar negeri bagaimana. Padahal anaknya di sana kuliah happy-happy saja. Nah saudara, boleh kita memikirkan tapi jangan sampai di luar batas kita. Sehingga kita yang memikir orang lain bukan kita tenang, malah kita sendiri yang gelisah. Seperti Raja Darius ini. Nah saudara, sebenarnya Raja Darius ingin sekali mempercepat waktu itu. Cepat ingin malam itu berlalu, tergantikan atau pagi datang, malam berlalu, lalu pagi cepat datang. Karena dia ingin tahu bagaimana nasib dan keadaan Daniel di goa itu. Akhirnya waktu yang ditunggu oleh Raja Darius ini tiba. Pagi-pagi sekali Raja ini datang menemui Daniel di Goa Singa. Lalu Raja katakan, Daniel hamba Allah yang hidup. Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa? Nah saudara, Raja bertanya, setelah sampai di depan gua singa, Raja bertanya dengan suara keras. Daniel dari gua ini menjawab saudara. Dia katakan, saudara, bahasa saya kalau kita lihat ayat ini, Daniel katakan, Tuhan saya aman-aman saja di sini. Saya tenang-tenang saja. Semalam-malaman ternyata saya tidak sendiri di sini. Ada Tuhan menyertai saya, ada malaikat Tuhan menolong saya, melindungi saya, bahkan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Nah saudara, di sini kita melihat kesaksian daripada Daniel. Dari dalam lubang atau goa singa ini saudara, menunjukkan bahwa Daniel tidak pernah merasa sendiri dalam hidupnya. Karena memang kenyataan begitu. Sesulit apapun hidupnya, seberapapun bahaya mengancam nyawanya, surga itu selalu terbuka dan turun menolong Daniel. Amin. Kenapa? Karena Daniel mendasari hidupnya dengan kebenaran firman Allah. Dia setia beribadah
Dan juga dia tekun berdoa. Dan dia juga tekun tentunya melakukan firman Allah. Orang yang tekun melakukan firman Allah, sekalipun ada masa dalam kehidupannya, dia tidak akan sendiri. Surga akan turun menolong. Bukankah itu juga Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Amin. Nah saudara, inilah membuat kita bersyukur. Inilah yang harusnya membuat kita kuat dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, pertolongan Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Untuk kalau kita belum tahu banyak tentang Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Maka kita akan mengenal dia dan saudara pun akan menjadi kuat dan kuat di dalam dia. Nah saudara, yang ketiga, saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi kuat dalam Tuhan? Kita harus mengandalkan dia. Sering ini saudara, jawaban ini sering saya sampaikan, mungkin juga saudara sudah sering mendengar. Mari saudara menjadi anak-anak yang dewasa. Kalau ada masalah, jangan terlalu dipikirkan, imani. Dan serahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang sulit itu, pasti kita masih bisa tersenyum. Nah, kehidupan ini saudara penuh dengan, diwarnai dengan banyak pengalaman-pengalaman hidup. Ibu Yani mempunyai pengalaman hidup tersendiri mengikut Tuhan. Saya mempunyai pengalaman hidup tersendiri mengikut Tuhan. Ibu Akim juga mempunyai pengalaman tersendiri di dalam mengikut Tuhan. Beda bervariasi, enggak selalu enak, enggak selalu indah-indah. Kadang-kadang kita harus menghadapi pergumulan yang cukup berat. Ingat dengan Rasul Paulus. Kita ingat kisah tentang Rasul Paulus. Dia seorang rasul yang besar. Dikenal di mana-mana. Namanya terkenal. Setiap dia pelayanan selalu ada jiwa diselamatkan, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terkenal, dikenal banyak orang. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena pelayanannya. Bukan karena kekuatannya, tapi urapan Tuhan itu ada. Membuat dia semakin dikenal dan dikenal oleh Tuhan. Dan terkenal juga di dalam alam roh. Karena iblis selalu memusuhin dia. Meskipun dia menjadi orang yang sangat terkenal, tersohor, saudara, tetapi dia tetap rendah hati. Akhirnya membuat dia dapat memuliakan, meninggikan Tuhan di dalam pelayanannya. Karena dia adalah orang yang rendah hati. Dia juga mempunyai masalah yang bervariasi dalam hidupnya. Mari kita melihat apa saja sih yang pernah dia alami oleh Rasul Paulus. Kita belajar dari sini. Kita akan melihat beberapa ayat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 dan 23 dan 24. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 dan 24. Ya, kita baca di sini bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dari kedua ayat ini kita melihat Rasul Paulus pernah memiliki pengalaman hidup yang tidak dia inginkan, yang coba dia hindari, tetapi dia tidak bisa menghindari semua itu. Berulang-ulang kali dia didera, bahkan dimasukkan ke penjara, dia dipasung dan juga dibelenggu. Itu yang pernah dia alami. Lalu kita melihat lagi pengalaman yang lain yang pernah dia alami oleh Rasul Paulus. Kita melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 24 sampai 25. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Dari ayat 25 ini kita melihat berulang-ulang kali dia didera di batas, di luar batas. Saudara, di luar batas kesanggupan dia. Itu yang pernah dia alami. Saudara, bahaya maut sudah sering kali mengancam dia. Di dalam ayat 24-25 kita melihat di sini. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 4
kurang 1 pukulan. Wah, 39 kali berarti ya. Lalu ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, kita melihat saudara di sini ada begitu banyak pengalaman hidup yang dialami oleh Rasul Paulus. Dilempari batu, pernah mengalami kapalnya karam saudara ketika berlayar, dan semahari semalam dia terkatung-katung di tengah laut. Maut ada di depan hidupnya. Tetapi kita melihat saudara, Rasul Paulus tetap kuat menjalani hidup, tetap tegar. Sekalipun ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang coba dihindari oleh orang, yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi Rasul Paulus tetap tegak berdiri imannya. Kenapa? Karena dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Karena ada surga menolong dia. Ada surga turun untuk menolong dia. Karena dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mendasari hidupnya dengan firman Allah. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak saudara semua jemaat Tuhan. Saudara bukan orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya kalaupun Tuhan izinkan itu semua terjadi, ingat Tuhan tidak jauh dari hidupmu. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan selalu ada. Ini kiranya akan membuat kita tegar. Ada saat ini merasa hidupnya terkatung-katung seperti Paulus ada di tengah laut sehari semalam? Enggak ya. Semua hidupnya rasa aman, nyaman. Ya, Rasul Paulus pikir saudara, kalau kita renungkan saudara, waktu dia terkatung-katung semalaman, sehari semalam di tengah laut, pasti dia ingin mencapai tepian laut itu. Tapi tidak menemukan, tidak melihat ada tepi laut. Saudara, harapannya sudah tipis. Seperti tidak ada lagi tempat untuk berharap. Tetapi ketika dia mengangkat imannya, ketika dia melihat ke atas, yaitu kepada Allahnya, disitulah surga terbuka untuk menolong dia. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Jangan cengeng. Jangan mudah lemah. Jangan mudah menyerah. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena saudara berpijak. Mendasari hidupmu di atas kebenaran firman Allah. Dan melakukan perintah-perintah Allah. Hidup bersandar kepada Tuhan dan jangan pernah merasa hidupmu sendiri. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara hidup sendiri. Karena Tuhan mau campur tangan dalam hidup kita. Inilah kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala sebentar. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Kami boleh membangun hidup kami di atas dan di tempat yang tepat dan benar, yaitu di atas kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat karena kami mendasari hidup kami atas kebenaran firman Allah, mengandalkan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa terkatung-katung dalam hidup ini, karena Bapa di surga memperhatikan kami. Ada kuasa surga menolong kami. Itu sudah pasti Tuhan, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Dari firman Allah ini kami belajar banyak tentang hidup ini Allah. Kami bersyukur ada firman Allah menuntun kami, sehingga kami tetap bisa eksis dan kuat dalam hadirat Allah oleh karena pertolongan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Kami besarkan Engkau Tuhan. Besar
Kepada Tuhan kami, Allah kami yang ajaib. Kembali Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Sebelum umat-Mu, anak-anak Tuhan meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi ya Allah, kami berdoa kepada-Mu memohon. Kiranya Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan jemaat Tuhan secara pribadi. Begitu juga dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya keluarga mereka terus merasakan ada anggur surgawi. Di tengah-tengah keluarga mereka ada kerukunan, ada kedamaian di sana. Tuhan berkati setiap keluarga. Berkati anak-anak-Mu, usaha pekerjaan mereka diberkati. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, bukalah lapangan pekerjaan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, satu-satunya penolong kami yang setia, yang selalu menolong kami adalah Allah kami yang ajaib. Keajaiban-Mu kiranya nyata Tuhan, karena ada doa, ada umat-Mu yang percaya, ada umat-Mu yang berseru, yang sakit juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Puko Tuhan. Seluruh tubuhnya, kehidupannya adalah milik daripada Allah. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sanggup, Engkau siap, dan juga Engkau dapat menyembuhkan. Dengan iman kami katakan dan berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan bagi hamba-Mu Bapak Puko. Hatinya diberi ketenangan dan kedamaian. Tetap percaya, yakin akan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan keluarganya pun diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang lain Tuhan, yang tidak datang ke rumah Tuhan saat ini sedang sakit, atau kami yang ada di rumah Tuhan sedang sakit. Kami juga mohon pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan selalu bisa menolong, karena tangan Tuhan yang kudus selalu terulur bagi orang yang percaya, selalu terulur bagi orang yang berharap, selalu terulur bagi orang yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan semua diberkati oleh Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka sehat dalam hadirat Allah. Jikalau mereka lemah, Tuhan memberikan, Tuhan datang dan memberi kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah membawa persembahan pujian kami di hadapan Allah, membawa juga persembahan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami. Usaha pekerjaan kami diberkati, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah akan terus memberkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahannya kepada Allah. Yang belum Tuhan, kami percaya Tuhan masih ada waktu untuk kami bergerak, bertindak, menarik berkat Tuhan melalui persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Kalaupun Tuhan saat ini kami masih merasa haus dan kering, waktu kami ada di rumah, Engkau sanggup, Engkau dapat memberikan dan memuaskan jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa buat tanggal 16 yang akan datang. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kiranya kuasa mujizat Tuhan terus nyata di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami akan merayakan ulang tahun kami yang ke-17. Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya perayaan ulang tahun ini disertai, diberkati, dan dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan yang datang, kami sama-sama dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Buat tanggal 15 di mana anak-anak youth akan mengadakan pelayanan berbagi kasih. Tuhan tolong supaya sasaran mereka tepat ya Tuhan, karena mereka melakukan visi misi yang daripada Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan ya Allah. Persiapan mereka Tuhan memberkati. Kami mendukung mereka dengan doa bahwa pelayanan mereka disertai dan diberkati, dan banyak orang diberkati melalui pelayanan mereka. Terpujilah akan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita bersama-sama menerima kembali berkat yang Tuhan siapkan untuk kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai hidupmu dan melindungi engkau. Dan wajah Tuhan akan terus menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu siang dan malam, sehingga engkau menikmati berkat Tuhan. Kehidupanmu akan terus bertumbuh menjadi kuat dalam Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, jemaat Tuhan diberkati oleh Allah. Haleluya.